Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia dari kelas 2C. Di sini saya diberikan tugas oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya Dr. Muhammad Rendi Arid Ayandi SMH. Di sini saya diberikan tugas untuk mereview materi yang tadi pelajari, yaitu bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131. Sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP: 1. Alasan politis, kedua alasan sosiologis, dan ketiga alasan praktis, terakhir keempat alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP itu: 1. Kriminalisasi, kedua dekriminalisasi, ketiga rekriminalisasi, keempat depenalisasi, kelima managering. Selanjutnya metode pembaharuan KUHP yaitu evolusi atau evolusionis, kedua kompromis, dan ketiga global. Alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP yaitu: 1. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Kedua, ada alasan sosiologis. Itu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan peraturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukum mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sejarah hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjukkan bahwa praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada alasan adaptif. Itu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang bersifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain. Mungkin sekian hasil video review yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.